Yesus tahu enggak bahwa nanti akan ada wanita Samaria yang akan pergi ke sumur itu? Kira-kira kenapa harus? Kenapa? Ya harus melewati Samaria. Padahal Samaria adalah desa yang selalu dihindari oleh orang Yahudi. Kenapa Yesus harus? Karena Yesus tahu, nanti saudara akan tahu, mengapa dia harus ke situ. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara melihat sebuah kisah yang menarik. Karena dari kisah ini kita akan menemukan hati Tuhan itu seperti apa. Saudara-saudara, kisah itu tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 35 dan selanjutnya. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes, saudara akan menemukan kisah Yesus pergi ke sebuah kampung namanya Samaria. Dan di situ dia ketemu dengan seorang wanita yang sedang menimba air. Apa yang terjadi di situ adalah sebuah percakapan yang sangat penting. Nah, percakapan itulah yang dari situ kita bisa menangkap sesuatu hati Tuhan itu seperti apa. Mungkin lebih bagus kita mulai dari ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia, semua bilang, ia harus, 1, 2, 3, melintasi daerah Samaria. Ia harus. Saudara tahu harus? Wajib. Saudara tahu wajib? Harus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Pertanyaan, Yesus tahu enggak bahwa nanti akan ada wanita Samaria yang akan pergi ke sumur itu? Kira-kira kenapa harus? Ya. Kenapa? Ya harus melewati Samaria. Padahal Samaria adalah desa yang selalu dihindari oleh orang Yahudi. Karena desa itu dianggap desa najis. Orang Yahudi tidak mau lewat, tidak mau bergaul, tidak mau tegur sapa, tidak mau menikah atau tidak mau punya follower dari orang Samaria. Tetapi Yesus harus. Kenapa Yesus harus? Karena Yesus tahu, nanti saudara akan tahu, mengapa dia harus ke situ. Nanti kita akan membaca di ayat yang berikutnya. Tetapi ada sebuah percakapan yang luar biasa, dan dari percakapan itulah Yesus memenangkan wanita Samaria ini. Sementara Yesus sedang memenangkan perempuan Samaria, nanti saudara akan ketemu murid-muridnya sewot, ya kan? Karena masalah makan siang. Dari situlah ada percakapan yang akhirnya menjadi sebuah inti daripada hati Tuhan ada di situ. Saudara-saudara, mari kita akan membaca ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, baca ini, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, apa yang sedang terjadi? Yesus mengingatkan kepada para murid. Nah, kalau saudara membaca sebelumnya, sementara itu ayat 31, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal.
Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah harus melewati Samaria adalah bagian dari pekerjaannya? Jadi kalau saudara bicara mengenai hati Tuhan selalu untuk yang terhilang seperti wanita Samaria ini. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, karena nanti kita akan ketemu dengan sebuah kalimat, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Datanglah ke dalam dunia, selamatkanlah umat manusia dengan mengorbankan nyawa di atas kayu salib. Jadi saya mau mengingatkan kita semua pada akhirnya di ujung kehidupan kita, mengapa Efesus 2 ayat 10 itu begitu hidup buat saya? Karena di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Masih ingat kalau saudara membaca dalam terjemahan The Message, melakukan perbuatan baik dalam terjemahan The Message adalah to join Him in the work He does. Untuk bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Tadi apa yang Yesus lakukan? Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Pak Rick Warren mengatakan bahwa Anda dilahirkan ke dalam dunia ini salah satunya adalah untuk sekolah misi. Ada 4, sekolah mengasihi, sekolah melayani, sekolah misi, sekolah karakter. Tapi sekolah misi adalah Anda dilahirkan ke dalam dunia untuk bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, kalau saya ingat kepada yang tadi katakan, ia harus melewati Samaria. Artinya misi adalah kewajiban, bukan pilihan. Menjangkau jiwa-jiwa baru, memberitakan tahun rahmat Tuhan, membebaskan mereka yang terbelenggu, mendoakan yang sakit, memuridkan orang percaya, hukumnya wajib, ia harus. Maka di tengah kesibukan saudara, di tengah pekerjaan, di tengah mencari nafkah, jangan lupa ada sebuah panggilan yang mulia yang Tuhan berikan buat Anda. Ia harus melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Tengok teman saudara dan katakan, kamu harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mengikuti percakapannya, ini bagi Anda yang mau belajar menginjil, Tuhan Yesus memulai dengan percakapan yang sangat sederhana. Dia tidak langsung mengutip ayat atau mengatakan kamu sudah mau mati siap masuk surga atau neraka, tidak bertanya begitu. Iya kan? Beri aku air. Kemudian wanita ini seperti penasaran, loh kamu ada sebuah prasangka buruk selama ini yang mereka miliki. Wanita yang mengatakan, kamu orang Yahudi, minta air dari orang Samaria. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Breaking the barrier. Kalau saudara menginjil, langkah pertama yang harus saudara lakukan adalah memutuskan, mematahkan halangan-halangan budaya, halangan-halangan prasangka yang membuat Anda tidak bisa bicara kepada orang lain. Patahkan semua yang namanya penghalang itu. Dan Yesus dengan sangat seperti alami mengatakan, beri aku air. Prasangka itu langsung dipatahkan, kok ada laki-laki dari orang Yahudi minta air kepada orang Samaria. Oh, ini agak berbeda. Terjadilah percakapan.
Dalam percakapan itu langsung Yesus bicara mengenai dua hal. Ini pelajaran buat saudara yang sedang menginjil. Satu, the real need. Yang satunya, felt need. Felt need adalah kebutuhan yang dirasa. Kebutuhan yang dirasa adalah air. Dia sedang haus. Siang bolong, artinya jam 12 siang, terik yang panas, saudara-saudara. Yesus mengajukan pertanyaan, beri aku minum. Tapi kebetulan, saudara-saudara, wanita ini mengajukan pertanyaan yang agak sulit. Ya, kata perempuan itu kepada Yesus, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ada tanda kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Langkah penginjilan yang pertama adalah bergaul. Friendship evangelism. Jadi kalau saudara mau membawa orang percaya kepada Tuhan, bersahabatlah dengan orang itu. Kemudian yang berikutnya, bicaralah apa yang disebut dengan namanya felt need, kebutuhan yang dirasa. Apa itu? Air. Tapi ada kebutuhan yang sesungguhnya, yaitu dia lagi haus dengan yang namanya kebahagiaan hidup. Dan Yesus tahu. Karena Yesus mengatakan begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi sebetulnya Yesus menggunakan air sumur untuk bicara mengenai air hidup. Hebat kan saudara-saudara? Dan pada waktu perempuan itu mendengar, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Dia masih belum mengerti apa maksudnya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Itu sumur Yakub. Kemudian jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau saudara mendengar kalimat ini tertarik tidak? Ada seorang lagi bawa air botol Mercy Indonesia ini, ya kan? Juwita bawa air, kasih kepada tamu, dan tamu mengatakan, ini kalau kamu mau minum air ini, Mercy Indonesia ini kamu akan haus lagi. Tetapi kalau saya kasih air kepada kamu, air hidup, kamu tidak akan haus lagi. Orang pasti akan penasaran. Wow, air macam apa itu? Ya kan? Ternyata, saudara-saudara, Yesus berkata kepadanya, di ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Inilah, saudara-saudara, hooknya, pancingnya di sini. Ketika orang merasa ternyata yang diperlukan bukan hanya sekedar air untuk minum dalam hidup ini. Wanita ini menyadari ada kehausan lain yang dia sedang merasa haus kebahagiaan, haus keselamatan, haus damai sejahtera, haus ketenangan. Terbukti apa? Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yesus berkata kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang kepadamu bukanlah suamimu. Dia kumpul kebo. Kalau ada wanita gonta-ganti suami sampai 6 kali dia sedang mencari sesuatu. Dan pencarian itu ternyata tidak dipuaskan hanya dengan menikahi suami atau tinggal dengan suami, hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu minum air daripadaku yang aku berikan kepadamu, kamu tidak haus lagi. Wanita ini sedang haus. Mungkin haus penerimaan, mungkin haus kasih sayang, mungkin haus keselamatan, mungkin haus damai sejahtera. Dan
Dia merasa, dia meyakini di dalam Yesus dia akan menemukan itu. Dan saudara-saudara, luar biasa. Dia mengatakan begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kenapa dia mengatakan begitu? Kenapa wanita ini tiba-tiba menggunakan kata Tuhan? Ya kan? Selama ini dia punya praduga, kamu pria dari Yahudi minta minum kepada orang Samaria. Ya kan? Dia praduga, bagaimana kau bisa mendapatkan air? Kamu tidak punya ember, tidak punya tali, bagaimana? Tiba-tiba percakapannya berubah dan dia mengatakan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Apa yang terjadi? Perjumpaan kebenaran.